Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut perbincangan dengan Pak Diki dan juga Prof. Zubairi, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Debbie Tobing dari Bekasi, Jawa Barat untuk memberikan informasi terbaru mengenai kondisi penyebaran COVID-19 akibat klaster pernikahan dan juga arisan kabarnya di sana ya. Sudah ada berapa nih terakhir? 47 warganya. 47 apa ya? Mungkin ada update terbaru, langsung kita ke Debbie. Selamat pagi Debbie. Ya, selamat pagi Kamarati, Bayu dan juga pemirsa. Ini kami informasikan langsung dari Kota Bekasi karena kembali ada ditemukan juga klaster COVID-19 yang ditemukan di Kota Bekasi. Tepatnya ini di RT 02 RW 025 Kelurahan Pejuang Kota Bekasi. Yang mana memang telah dikonfirmasi dari pejabat setempat ini klaster ini terjadi setelah ada sejumlah ibu-ibu yang menghadiri resepsi pernikahan dan juga acara arisan di hari yang berbeda. Nah, kemudian ini awalnya ditemui sekitar 26 maksud kami kasus ataupun penduduk yang hasilnya ini dinyatakan positif COVID-19. Setelah itu dilakukan tracing lebih jauh lagi dan dari 121 sampel yang dicek seperti itu, setidaknya ada 47 diantaranya yang dikonfirmasi positif COVID-19 dan 1 orang dinyatakan meninggal, dan kemudian ada 48 negatif dan 30 yang lainnya ini masih menunggu hasil dari hasil swab. Nah, oleh sebab itulah saat ini dilakukan lockdown RT yang mana memang sejauh ini kami konfirmasi dan kami lihat di tempat kami mengabarkan saat ini terpantau sepi karena penduduk di sini juga, warga di sini juga melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Nah, untuk mengkonfirmasi bagaimana kondisi saat ini dan juga apa saja yang dilakukan oleh tim Satgas dari Kota Bekasi, saat ini saya telah bersama Ibu Lia Erliani selaku Camat Medan Satria. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ibu, boleh diinformasikan untuk sejauh ini kondisi lockdown lokal saat ini seperti apa, Ibu? Oke, untuk saat ini kita melakukan lockdown RT di RT 2 RW 25 seperti yang Mbak sampaikan tadi, dan semua berjalan dengan aman dan kondusif. Kita melakukan pembatasan kegiatan sosial keagamaan, kemasyarakatan, dan ekonomi. Jadi warung-warung yang biasanya membuka sekarang sudah ditutup semua, dan kemudian kita juga sangat membatasi orang-orang yang lalu lalang keluar masuk di seputaran lokasi isolasi mandiri ini. Nah, Ibu, untuk sejauh ini sudah ada rencana hingga kapan lockdown ini akan diberlakukan, Ibu? Lockdown pertama, tahap pertama, mikro lockdown ini kita akan lakukan 10 hari, kita pantau nanti setelah 10 hari ini kita akan lanjutkan kembali sampai dengan warga yang melakukan isolasi mandiri ini ada di bawah 3 KK, mungkin 5 sampai 3 KK. Baru kita nyatakan aman, sehingga yang akan kita lakukan lockdown adalah lockdown keluarga ya, lockdown rumah, begitu Mbak. Bu, boleh dikonfirmasi untuk sejauh ini ada berapa kakak yang ikut untuk diterapkan lockdown di sini, Bu? Saat ini yang melakukan lockdown, yang melakukan isoman ya, tepatnya mikro lockdown ini ada 15 kakak. Ada 15 kakak berarti ada sekitar 40 orang warga yang melakukan isoman di dalamnya. Karena dari 47 itu ada 7 orang yang melakukan isoman di fasilitas kesehatan yang ada di pemerintah Kota Bekasi ini, di Kota Bekasi. Kalau dari tim Satgas, Ibu, ini apa yang sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk ataupun warga yang lagi melakukan lockdown ini, Bu? Oke, untuk saat ini kita terkait dengan suplai kebutuhan pokok warga, kebetulan di Kota Bekasi kita bentuk satuan gugus tugas sampai ke tingkat RT, dan itu mereka berfungsi untuk melakukan pengawasan dan monitoring bagi mereka yang isoman. Kemudian secara door to door, jajaran 3 pilar dalam hal ini termasuk lurah dan dari jajaran Polsek dan TNI, kita mengecek suplai makanan yang ada di warga yang sedang melakukan isoman. Dan suplai itu ada dari bantuan-bantuan yang dari warga sekitar, juga ada dari kita pemerintah memberikan bantuan pokok, dan juga dari perusahaan-perusahaan sekitar ya yang memberikan kepedulian bantuan untuk kebutuhan sembako warga yang melakukan isoman. Baik, Ibu, ini kan tadi jika nanti dikonfirmasi ada lagi yang positif, apakah ini kemungkinan nanti akan ada dilakukan lockdown lebih luas lagi, Bu, untuk wilayah sekitarnya ini, Bu?
Oh iya, itu pasti. Nanti sekarang kita masih fokus kepada 121 jiwa ya, 121 orang yang kontak langsung dari 30 orang yang ikut di klaster arisan tersebut, dan nanti ketika kita temukan mungkin ada lebih luas paparannya, kita akan lakukan lockdown RW gitu ya. Nanti setelah itu tentunya ini terkonfirmasi dan terkoordinasikan dengan jajaran 3 pilar, karena pelaksanaan lockdown ini kita dasarnya adalah instruksi dari Forum Komunikasi Daerah Kota Bekasi. Gitu. Baik Ibu Lia, terima kasih atas informasi dan waktunya Ibu. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Nah, baik pemirsa, itu dia tadi sudah dikonfirmasi oleh Camat Medan Satria Ibu Lia Erliani bahwa memang sampai sejauh ini dari tim Satgas Kota Bekasi masih terus melakukan tracing, dan memang jika dinyatakan ataupun nanti ada perkembangan lebih banyak lagi untuk kasus COVID-19 di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan lockdown RW setempat. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Debbie Tobing melaporkan langsung dari Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Tadi dikatakan memang karena klaster arisan dan juga pernikahannya ibu-ibu ditahan dulu ya, walaupun menang arisan uangnya nanti habis buat obat-obatan ya kan? Mending kita tahan dulu. Kalaupun mau arisan, coba arisan online aja kali itu ya. Takut Kan ditipu bisa langsung mungkin. transfer kalau gitu, nggak perlu ngumpul. Baik, saya mau ke Dokter Diki. Dokter Diki, kalau misalnya kita mau lihat untuk Indonesia saja sudah lebih dari 1 tahun, jalan 2 tahun pandemi COVID-19. Apa yang salah? Evaluasi dari Anda sebenarnya kuncinya ada di mana sih? Apakah memang dari mikro, dari skala komunitas di rumah tangga, atau bagaimana sebenarnya pembenahannya nih? Intinya harus berbasis sains ya. Berbasis sains ini artinya baik pemerintahnya cepat merespon berbasis sains, itu berarti harus didukung dan data yang akurat. Di sini harus ada testing yang memadai. Ya, memadai itu ya sesuai dengan jumlah penduduk, sesuai juga dengan skala pandeminya. Jangan sampai tes kita dengan jumlah penduduk 270 juta ini misalnya sama dengan Singapura atau Malaysia, kan itu berarti tidak proper ya, tidak pas. Dan kemudian respon selanjutnya berbasis data yang akurat itu pada misalnya perlu ada pengetatan, pembatasan, ya lakukan sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Kalau bicara PSBB itulah lockdownnya Indonesia, ya, yang memang kotanya itu kota mati. Nah, tapi sejauh ini konsistensi dan komitmen berbasis regulasi ataupun strategi itu belum dilakukan dengan memadai juga, ya. Dan di sisi lain masyarakat ya harus juga merespon dengan mempunyai tanggung jawab moral ya. Dan saya ingatkan ya, apakah tadi kan ada arisan orang seperti soalnya sekarang makin abai orang itu, ini pandemi kayaknya cuma sedikit aja. Masalahnya kenapa teori konspirasi berkembang, orang begitu abai? Karena bagian besar dari penderita COVID-19 ini kan nggak bergejala, tapi bukan berarti nggak sakit. Saya ingin ingatkan, apakah kita harus serius nggak menyikapi situasi pandemi? Sangat harus serius, karena begini, kalau ingin memahami satu pandemi, apalagi ke depan, kita harus melihat ke belakang, lihat sejarah. Ya. Pada 100 tahun lalu, pada pandemi Spanish flu itu, ya jangan disebut Spanish flu lah, H1N1-nya di flu di 100 tahun lalu itu baru ketahuan, dan memang sekarang sudah diyakini bahwa setiap pandemi akan punya dampak jangka panjang. Penderita pandemi 100 tahun lalu pada usia 50-an tahun ke atas itu banyak yang memiliki gangguan kesehatan, penurunan kualitas kesehatan, salah satunya jantung. Kemudian juga terjadi di wabah flu selanjutnya yang disebut dengan encephalitis lethality. Ini adalah juga sequel atau gejala di mana ada penurunan kekuatan otot. Nah, ini yang terjadi pada COVID-19. Bahkan sebelum masih 5 atau 10 tahun saja, saat ini sudah ada banyak peningkatan kasus yang disebut dengan long COVID, yang orang ini berbulan-bulan masih mengalami gejala, dan itu hilang timbul dan sangat mengganggu. Jadi inilah sebabnya kenapa kita harus sangat seriusi COVID ini. Jadi orang yang prinsipnya terkena mencegah akan lebih baik dampak daripada yang panjang. infeksi. Gitu ya Pak Diki? Oke, baik. Nanti penjelasan Pak Diki soal
dampak panjangnya akan kami lanjutkan. Tapi kita ke Madiun terlebih dahulu ya. Ya. Madiun Jawa Timur. Jadi di sana juga serupa nih seperti apa yang terjadi di Bekasi. Ada puluhan orang yang terinfeksi COVID-19 akibat pernikahan ya. Ada event pernikahan. Nah, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Hartanto, Kepala Desa Bantengan, Madiun Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bapak. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Hartanto, untuk update pagi hari ini, bagaimana kondisi warga setelah terinfeksi COVID-19, Pak? Ya, sebagian warga wilayah saya ada juga, Bapak. Gimana, Pak? Iya, posisi sekarang ada untuk masyarakat saya, Bapak. Oke, berapa banyak, Pak, yang terinfeksi, Pak? Ya, data yang masuk untuk kemarin malam 72. 72. Nah, ini setelah dilakukan tracing, tracking oleh Satgas, ini asalnya memang dari mana, Pak, sampai menyebar ke dan menginfeksi ke 72 orang ini? Untuk sementara kita masih mencari sumber yang pasti dan akurat, Bapak. Kan kemarin kan juga habis Lebaran, terus habis Lebaran juga, terus itu yang pastinya untuk sumber asal dari anunya kita masih mencari sumber yang pasti, Bapak. Baik, jadi kabar mengenai klaster pernikahan dan juga arisan di sana itu masih belum bisa dikonfirmasi ya, Pak ya? Iya, kita belum bisa memastikan untuk itu. Baik, Pak Kepala Desa, apa yang dilakukan melihat angka 72 warga Anda ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19? Untuk tadi malam kita bersama Pak Bupati, Forkopimda, pihak kesehatan, kita mengevakuasi untuk rujukan ke rumah sakit, Ibu. Semua warga dirujuk ke rumah sakit atau bagaimana? Yang merasa ada keluhan. Dari yang 72 kemarin, itu yang indikasi berat itu berapa banyak, Pak? Kemarin yang merasa berat itu ada 9. Hanya 9. Yang lainnya ringan, sedang atau OTG? Yang sebagian untuk dievakuasi tadi malam itu OTG juga ada keluhan demam, batuk pilek. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Hartanto atas informasinya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangan dengan Pak Diki dan juga Prof. Zubairi. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.